Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Putri Mursalin, perwakilan dari kelompok 7. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang penerapan kaidah POAC dalam kinerja konselor. Jadi, di dalam penerapan kaidah POAC dalam kinerja konselor ini terdapat 4 bagian. Yang pertama ada planning, yang kedua ada organizing, ketiga ada actuating, dan yang keempat ada controlling. Oke, baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang planning atau perencanaan. Jadi, planning ini atau perencanaan merupakan persiapan permulaan ke arah pencapaian tujuan. Perencanaan merupakan proses untuk mempersiapkan mengenai sistem, teknik-teknik, metode, personalia, dan fasilitas yang akan digunakan dalam melaksanakan kegiatan. Secara khusus, dalam pelaksanaan pelayanan konseling, planning merupakan perencanaan dari keseluruhan atau sebagian kegiatan pelayanan konseling. Dalam tahap persiapan dapat diberikan penjelasan sebagai berikut ini. Yang pertama adalah perencanaan merupakan pedoman yang memberikan gambaran arah berupa garis-garis besar aktivitas dalam pencapaian tujuan. Yang kedua adalah perencanaan merupakan wujud persiapan sistem, teknik, metode, fasilitas, personalia, dan waktu dalam mencapai tujuan. Dan yang terakhir ada perencanaan mencerminkan rumusan masalah atau bagaimana pekerjaan agar mencapai tujuan. Baik, selanjutnya yaitu adalah manfaat planning akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Dwi Kartika. Saya akan menjelaskan manfaat dari perencanaan dalam bimbingan konseling. Yang pertama, memberikan kejelasan arah dalam pelayanan bimbingan konseling. Maksudnya, dengan adanya perencanaan bimbingan konseling, maka konselor dapat mengetahui tujuannya apa, sudah sampai mana tujuan itu tercapai, dan lebih terarah. Yang kedua, ada memudahkan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang akan timbul. Maksudnya, konselor dapat mencari jalan lain untuk memecahkan masalah klien karena konselor sudah mengetahui tujuan awal dari klien tersebut. Nah, yang ketiga ada menumbuhkan kesadaran akan adanya eksistensi BK di sekolah. Selanjutnya ada pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan langkah lanjut setelah perencanaan dilakukan. Langkah ini merupakan pengaturan lebih lanjut tentang jenis-jenis pekerjaan, alokasi tugas, personalia yang menjalankan pekerjaan, biaya, dan penyediaan fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Wujud kegiatan organizing adalah proses pengaturan, penyusunan, dan pengorganisasian. Dengan pengorganisasian, semua prasarana dan sarana diperlukan telah menjadi siap pakai dan siap jalan. Organizing dalam bimbingan dan konseling sebagai merumuskan tujuan-tujuan program BK, baik tujuan umum, khusus, dan tujuan setiap kegiatan. Selanjutnya, merumuskan jenis-jenis kegiatan secara operasional, memilih strategi atau metode pelaksanaan program sesuai kondisi sekolah, dan menjabarkan komponen-komponen program seperti tujuan, kegiatan, metode, personil, sasaran, waktu, sarana dan prasarana, dan tempat. Selanjutnya, actuating. Berdasarkan hasil perencanaan dan pengorganisasian, selanjutnya itu ditindaklanjuti dengan menggerakkan seluruh sumber daya dalam aktivitas untuk mencapai tujuan. Berdasarkan aturan yang telah diorganisasikan, tindakan-tindakan yang memungkinkan semua tugas dijalankan dengan memanfaatkan sumber daya inilah yang disebut dengan proses penggerakan. Dalam pengelolaan satuan lembaga, pelaksanaan meliputi keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling yang telah tersusun dalam programnya. Actuating BK-nya itu yang pertama mengkoordinasikan sumber-sumber yang diperlukan, meliputi personil, sarana dan prasarana, dan waktunya. Yang kedua itu menyusun instrumen pengukuran keberhasilan pelaksanaan programnya. Yang ketiga itu melaksanakan program sesuai rencana program yang telah ditetapkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi controlling atau pengawasan di dalam penerapan kaidah POAC dalam kinerja konselor.
Penilaian dilaksanakan terhadap pelaksanaan, proses layanan, dan juga hasil dari layanan yang dilaksanakan. Dalam tahap penilaian, pemahaman penilaian secara sempit menyangkut penilaian hasil, sedangkan secara luas penilaian mengandung unsur pengembangan dan pembinaan. Prinsip ini dalam pelayanan konseling berkenaan dengan bagaimana melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kegiatan bimbingan dan konseling, mulai dari penyusunan rencana program hingga pelaksanaannya. Pengawasan penting dilaksanakan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Hasil perencanaan, pengorganisasian, sampai penggerakan belumlah menjamin aktivitas pencapaian tujuan berjalan dengan baik tanpa adanya kontrol berupa pengendalian dan pengawasan. Controlling memungkinkan semua aktivitas berjalan sesuai dengan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan berguna untuk menghindari sekecil mungkin penyimpangan-penyimpangan dan kemungkinan hambatan yang merusak aktivitas organisasi. Pengawasan menjadi aktivitas berjalan berdasarkan perencanaan dan pengorganisasian. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.